Jadi kalau mau sukses kita harus berani tahan banting, harus tidak gengsian, mau melakukan apa saja buat bertahan hidup. Uh, We are in my room. Selamat datang di My World. Sahabat, hari ini kita berada di gedung Education One bersama bos dari Education One. Bapak Rama ini pendiri dan sekaligus pemilik dari Education One. Yang paling uniknya adalah di usia mudanya bisa membangun bisnis Education One yang notabene main bisnisnya atau produksi bisnisnya ada di luar negeri. Seperti apa perjalanan, seperti apa prosesnya, kita sama-sama belajar. Bapak Rama, selamat siang. Selamat siang Bapak Wayan. Coba cerita sedikit mengenai kenapa bisa ada Education One, apa latar belakangnya, inspirasinya dari mana, atau sebelumnya Pak Rama dari sekolah mana lah. Cerita sedikit tentang CV lah. Cerita tentang sejarah sedikit ya. Dulunya kan besar di Jakarta, terus sudah gitu tamat SMA saya pindah ke Bali kan, di Semansa Denpasar. Dari Semansa Denpasar saya kuliah ke Australia di Curtin University di Kota Perth. Di sana saya ngambil jurusan bisnis dan IT. Setelah saya tamat, saya bisa migrasi ke Australia pakai skill visa. Jadi awalnya saya punya bisnis kan karena waktu saya, ini kan dari pengalaman, berdasarkan pengalaman pribadi ya. Karena waktu pertama kali saya mau kuliah ke Australia, itu saya tuh bingung buat menentukan karir saya. Karena kan saya orangnya tidak terlalu pintar, termasuk rata-rata lah, dan lumayan nakal juga. Jadi, tapi saya ada keinginan besar buat mendapatkan sebuah karir yang baik, yang bagus dan yang saya banggakan. Dan saat itu saya nggak tahu apa yang mau saya kerjakan kan. Akhirnya saya pakai agen pendidikan. Agen pendidikannya juga nggak ngerti juga, nggak paham apa-apa aja yang bisa program-program apa saja yang bisa saya lakukan buat mencapai mimpi dan cita-cita saya. Jadi ya saya sekedar ngambil program aja, ngambil sekolah juga saya nggak paham, jurusan juga saya nggak paham. Akhirnya ujung-ujungnya sampai Australia saya juga bingung. Nah, pas sampai di Australia baru saya agak terbuka karena banyak bergaul dengan teman-teman, banyak terbuka tentang konsep permanent residence di Australia, di mana kita bisa migrasi ke sana memakai visa keahlian. Akhirnya saya pindah jurusan dari awalnya manajemen marketing, akhirnya saya pindah ke bisnis dan IT. Nah dari pengalaman itu saya ngelihat, oh ternyata nih orang-orang Indonesia ini banyak sekolah ke luar negeri, tapi mereka tidak paham dengan goal utama mereka dan cara mencapai goal utama mereka itu apa. Nah ini kita bikin agensi, di mana agensi kita tuh beda dari agensi yang lain, karena agensi kita tuh udah bisa bikinin blueprint. Jadi kita udah bikin strateginya dari awal sampai terakhir. Oke, jadi kalau emang orang-orang yang pengen sekolah ke Australia atau ke luar negeri, kita udah tahu, oh di Australia ini setelah tamat, jurusan-jurusan apa aja sih yang dibutuhkan dan diminati, apakah itu perawat, apakah seorang accountant, apakah seorang insinyur. Nah nanti dari jurusan itu, visa-visa apa aja mereka bisa dapatin, bisa nggak sih mereka migrasi ke Australia memakai keahlian mereka. Jadi semuanya kita udah tata strategi ya. Nah akhirnya kita punya Education One, ada which is our education agent. Terus udah gitu kita juga ngebuka bisnis baru namanya Wonderland Consulting, which is our migration lawyer. Jadi itu buat bantu orang-orang yang mau nyari visa selanjutnya setelah mereka tamat kuliah. Setelah itu kita juga buka bisnis baru namanya Neuron Recruitment. Neuron Recruitment ini buat bantu buat kandidat-kandidat yang mempunyai keahlian buat kerja di Australia. Gitu. Jadi itu sejarahnya. Jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi. Dan saya juga ngelihat berbisnis di jasa itu jauh lebih mudah daripada
berbisnis di bidang yang lain ya, karena bidang yang lain kan itu investasi cukup besar. Karena kalau jasa kan, apalagi kita berbisnis di Indonesia ya, itu apa yang kita buat terlalu banyak diduplikat, terlalu banyak difotokopi itu dengan mudah ya. Tapi kan bisnis saya kan kebanyakan kita bermain di intellectual property. Jadi bisnis-bisnis saya itu tidak mudah untuk diduplikat oleh kompetitor saya atau oleh karyawan saya. Karena itu butuh intellectual property di mana mereka harus mengerti dan paham jalur-jalurnya. Ya, itu kenapa saya berbisnis di bidang-bidang yang ini gitu. Buat itu satu karena intellectual property, dan kedua juga bisnisnya tidak bisa diduplikat. Oke. Terus juga awal berbisnis juga itu juga karena saya ngelihat banyak orang yang gila ilmu ya. Jadi mereka ada yang ngambil S2, S3, S4. Sedangkan saya dari dulu emang tidak terlalu suka berilmu, saya lebih suka belajar di lapangan. Jadi pas saya buka bisnis ini pertama kali pun saya bilang, udahlah, kalau saya harus rugi duit banyak, anggaplah ini adalah S2 dan S3 saya. Karena ini adalah real life experience yang saya dapatin dengan mencemplungkan semua uang saya ke bisnis saya. Jadi itu sejarahnya. Jadi semuanya ya pure berdasarkan pengalaman pribadi dan ya mempunyai keberanian buat memulai awalnya. Gitu Pak Wayan. Anda tadi mengatakan bahwa saya tidak terlalu pintar. Yep. Dan saya dengar Education One adalah bisnis penyalur pendidikan. Yep. Dari Indonesia ke Australia. Coba cerita, tidak terlalu pintar tapi membangun bisnis di sektor pendidikan. Yep. Tentu ada tantangan, hambatan, bagaimana sih caranya melakukan bisnis di luar negeri. Yep. Coba apa yang bisa disampaikan terhadap konspirasi tersebut ya, tidak terlalu pintar tapi membangun bisnis pendidikan. Saya tuh selalu memposisikan buat untuk tidak menjadi orang yang paling pintar, karena saya banyak belajar buku-buku, banyak baca-baca buku bisnis dan filosofi ya. Salah satu yang saya pelajarin dari foundernya Apple, Steve Jobs ya, dia tuh selalu bilang, saya nggak mau jadi orang yang paling pintar, karena kalau saya jadi orang yang paling pintar, bisnis saya itu tergantung oleh saya. Dan buat mengembangkan bisnis itu semuanya tergantung ke saya. Dan setiap keputusan bisnis itu larinya ke saya. Nah, jadi saya tuh selalu memposisikan saya ingin dalam posisi saya itu dikelilingin oleh orang-orang pintar dan kompeten. Nah, orang-orang yang pintar dan kompeten itulah yang akan menjalankan bisnis saya, memajukan bisnis saya, dan melanjutkan visi-visi saya. Karena mereka tidak perlu lagi keputusan dari saya. Mereka itu bisnis dan saya adalah separate entity. Jadi kalau saya tuh kayak bikin apa ya? Kalau saya tuh adalah model saya tuh adalah build sebuah bisnis, transfer that business ke orang yang kompeten, dan let them operate the business. Jadi saya udah mundur. Kalau saya itu. Jadi begitu saya bisnis itu udah saya build, udah jalan, saya transfer itu ke orang yang kompeten, jalankan, bikin uang yang banyak. Saya jadi BTO, build, transfer, operate. Kalau saya gitu, saya nggak mau saya menjalankan, karena kalau saya menjalankan, semua keputusan bisnis harus saya ngambil, operasional juga saya harus ngambil, semuanya saya harus mengerjakan, saya nggak mau. Saya mau basically, saya udah punya manajer-manajer yang kompeten, orang-orang yang cakap di bidang-bidangnya, ambil keputusan, sejahterakanlah perusahaan-perusahaan kita, bikin uang yang banyak, karena kalau kalian bikin uang yang banyak, karyawan juga semuanya sejahtera. Wow. Di dalam people, orang itu dibagi 3. Ada orang kategori berlian, Yep. ada orang pintar, dan ada kategori orang pekerja. Orang berlian itu adalah orang-orang yang mempekerjakan orang-orang pintar, atau orang-orang yang mampu membentuk orang-orang pintar tersebut. Nah, mungkin pengusaha itu kategori tipe orang berlian. Jadi pengusaha itu tidak harus pintar, yang penting bagaimana membuat orang itu bekerja secara pintar atau menemukan orang-orang pintar yang ada. Betul. Bisa cerita sedikit bagaimana caranya membuat bisnis di luar negeri?
proses di awalnya seperti apa sehingga Anda punya bisnis, connecting bisnis Indonesia dengan Australia. Iya. Buat berbisnis di Australia, di luar negeri, itu proseduralnya lebih mudah ya sebenarnya ya. Karena buat mendapatkan izin atau pendirian sebuah perusahaan atau PT itu bisa dilakukan dalam 1 hari. Proses pendirian, terus buat mendapatkan izin-izinnya, tergantung dari bisnis-bisnis yang kita cari. Kalau pembuatan PT, contohnya, dan izin nama juga sebuah perusahaan, itu bisa dilakukan online dan dalam sehari. Oke, tapi buat saya sih membangun sebuah bisnis antara Indonesia dan Australia itu hampir semuanya sama ya. Karena eh, bisnis itu adalah dalam arti gini, semua orang mempunyai keahlian ya. Mereka bisa menjual berbagai macam hal ya. Kayak tukang masak, orang yang bisa masak, bisa jual makanannya. Mereka bilang, oh makanan saya enak, dan saya bisa jualan kan. Terus seorang pengacara bisa bilang, oh saya pengacara yang handal dan saya bisa menangin kasus yang susah. Tapi yang terutama kan adalah kalau saya dari kacamata saya sebagai seorang pengusaha, bisnis itu adalah all rounder, bukan produknya yang utama, tapi juga dari aspek yang lainnya banyak ya, kayak dari segi customer service ya. Customer service itu penting banget. Oke, gimana sih nge-develop sebuah tim yang hebat, yang anak-anaknya itu pekerja keras semua dan mereka tuh percaya sama misi sebuah perusahaan. Gimana caranya nge-develop sebuah culture yang benar, gimana caranya memotivasi mereka, jadi gimana sih caranya kita menjadi seorang leader yang baik, gimana caranya membangun sebuah brand yang bagus dan terpercaya. Itu yang paling penting ya. Jadi semuanya hampir sama ya, buat bangun bisnis di Indonesia dan Australia. Mungkin di Australia semuanya serba mahal. Jadi kalau di Australia itu kita dituntut untuk bisa lebih hands on, jadi bisa lebih sedikit banyak ke lapangan ikutan, karena kita nggak bisa sembarangan. Kalau di sini kita kan bisa bayar orang dengan murah ya. Kalau di Australia kadang-kadang kita sebagai pengusahanya juga harus ikut-ikutan di lapangan juga dan di operasional juga, buat kerja bareng juga dengan tim kita ya. Itu karena di Australia. Tapi sejauh ini sih dari semua aspek bisnis hampir sama. Bisnis itu semuanya all rounder ya, nggak ada yang satu komponen itu yang bisa, nggak ada orang cuma bisa jualan karena mengetahui sebuah satu produk aja itu bisa laku barangnya, tapi itu semuanya kan ada satu paket. Dan kita juga paham dengan itu semua. Makanya kalau misalnya Pak Wayan lihat semua bisnis-bisnis kita tuh semuanya punya review yang sangat tinggi ya, di internet ya, di Google, di Facebook, di platform-platform lainnya. Review-review kita tuh cukup tinggi karena kita percaya dengan a good delivery dari sebuah produk itu harus benar-benar bagus ke customer kita. Jadi mereka tuh akan rekomendasiin produk-produk kita ke orang yang lain juga. Gitu Pak Wayan. Ya. Untuk pendirian legal standing dari berbisnis di Australia untuk kita orang Indonesia itu harus punya permanent resident ya? Nggak perlu juga. Coba di apa aja persyaratan basic dari untuk mendirikan bisnis di sana? Mendirikan itu, kalau mendirikan sebuah bisnis itu kan basicnya kan adalah data pribadi ya, itu Yeah. kan wajib. Karena kan semuanya di sana udah serba elektronik dan semuanya serba online. Jadi data pribadi harus bisa diverifikasi di sana. Jadi kalau misalnya kayak saya seorang permanent resident, itu data pribadi harus lengkap dan terverifikasi. Dan nantinya setelah terverifikasi, kita bisa lakukan sendiri online buat registrasi nama bisnis kita dan buat bikin PT-nya juga. Tapi kalau mau mudah, biasanya kalau biar kita nggak bingung ya, karena kan kadang-kadang kan karena ada kendala bahasa ya, ke bahasa Inggris ya, kadang-kadang kita suka bingung ya. Mendingan saya sarankan itu buat pakai namanya accountant. Jadi accountant itu bisa ngebantu buat registrasi bisnis di Australia dan buat bikin PT juga bisa gitu. Dan itu juga nggak harus orang Australia aja, tapi orang Indonesia pun juga bisa buat ke sana. Artinya tidak susah untuk membuat legal standing bisnis di Australia. Nggak, tidak, itu sangat mudah. Untuk biaya administrasi, Biayanya kalau melakukan sendiri kalau nggak salah di bawah $1.000 ya, di bawah 10 juta ya. Jadi itu termasuk terjangkau ya. Kalau di sini pun biayanya juga di angka segitu ya, dan prosesnya juga agak-agak lama kan.
Di sana tuh mungkin prosesnya cepat ya. Bentuknya sama ya, sama kayak di Indonesia. Di Sama. Indonesia berbentuk PT, CV itu. Iya sama. Di sana juga ada. Nah kalau di sana kita bilangnya PTY LTD, Property Limited ya. Dan kalau di sana kan yang paling penting adalah kalau sebagai pengusaha itu yang paling penting adalah asset protection. Artinya? Artinya dalam arti gini, bisnis itu kan terlalu banyak resikonya ya. Jadi kalau misalnya kita semua punya sebuah PT kan, kita sebagai pemilik PT dan ternyata dalam perjalanan bisnis kita PT ini gagal atau pilot ya. Jadi kita kan nggak pengen kreditor itu memiskinkan ownernya itu karena kan kalau misalnya itu di PT itu dituntut, disu, kalau kita nggak punya struktur yang benar, berarti aset-aset ownernya juga bisa diseret oleh PT itu, Hmm. gitu loh. Nah, Kalau di Indonesia itu CV. CV itu ya. Nah, Pemberlakuannya seperti itu ya. ya kalau di sana kita kan juga harus bisa atur gimana nanti PT itu cuma punya PT aja, jadi aset-aset pribadi itu juga tidak tidak ada dalam PT itu. Itu ada bisa diatur oleh seorang accountant. Biasanya mereka pakai trust, family trust dibilangnya di sana. Oke. Kalau buat Anda sendiri, kendala yang paling berat untuk membangun bisnis di Australia apa itu? Kendala yang paling berat membuat membangun sebuah bisnis di Australia itu adalah stamina. Karena tidak ada bisnis yang mudah. Tidak ada bisnis yang begitu buka langsung jalan ya. Dan mungkin banyak orang gagal di sana ya kali ya. Karena mereka berpikir begitu kayak misalnya kalau saya bisa masak, saya pintar masak, makanan saya enak, begitu saya buka warung atau buka restoran, pasti makanan saya laris dan laku dan saya bisa sukses ya. Kalau saya begitu setiap saya buka bisnis, filosofi saya udah siap buat rugi minimum 12 bulan sampai 24 bulan. Jadi saya udah mempunyai stamina dalam arti mental dan financial capacity buat rugi. Kalau misalnya belum siap buat rugi, jangan berbisnis. Jadi emang harus udah siap buat rugi dulu. Stamina itu penting. Kalau nggak siap jangan. Dan harus mental ya, mental harus benar-benar baja. Uang juga harus siap juga. Gimana kalau nanti nggak jalan? Gimana kalau semuanya berantakan? Dan saya selalu menyiapkan buat skenario yang terburuk dari bisnis-bisnis saya yang saya buat ya. Nanti kalau gagal ya gimana? Kalau ini gimana? Jadi saya nggak pernah selalu ngeliat yang terbaik. Ya yang terbaik bagus nggak apa-apa kalau itu tercipta ya. Tapi kalau nggak tercipta gimana? Strateginya apa? Plan B-nya apa? Gitu. Jadi butuh stamina dan kematangan ya. Karena yang saya lihat kebanyakan kita berbisnis karena prestis ya, sebuah kebanggaan, sebuah gengsi. Tapi banyak bisnis yang sebenarnya nggak mendatangkan uang. Gitu. Stamina, daya tahan dalam menjalankan sebuah bisnis. Betul. Wow. Saya lihat bisnis di Australia, tapi kantor di Bali. Gimana ceritanya itu? Jadi kita karena kita kan punya cabang. Jadi kita punya cabang di Perth, Bali, Surabaya dan Jakarta. Jadi kita banyak jadi karena kantor Bali ini banyak nge-support network kita di semua cabang-cabang kita. Jadi kita centralize kebanyakan beberapa operational back office kita di Indonesia gitu. Tapi office ada juga di Australia. Ada, kita ada di Perth Australia, ada kantor di sana. Di Perth Australia. Semuanya dimudahkan dengan adanya teknologi ini ya. Betul. Cerita sedikit Pak Rama, Education One itu apa ya? Education One itu kita education agent. Jadi kita tuh mempunyai kerjasama dengan banyak institusi pendidikan di luar negeri. Hampir di semua negara ya. Yang populer-populer kayak di Amerika, Kanada, Singapura, Malaysia, New Zealand, Australia. Kita ada kerjasama dengan mereka. Jadi misalnya kalau Pak Arta mau sekolah misalnya ke contoh top university di Australia kayak Monash University, daripada Pak Arta datang ke Monash University langsung lewat online atau nelpon mereka, gimana sih cara prosesnya pendaftaran, cara bayar uang sekolahnya, terus jurusan apa yang bagus buat saya, di mana kampusnya, gimana caranya prosesnya.
Dan itu kan prosesnya sangat lama, yang ribet ya. Itu Pak Arta datang ke saya, ketemu tim saya, nanti tim saya yang menghubungkan. Jadi tim saya kan udah di training dan mereka paham proses-proses aplikasi pendaftaran ke sekolah itu gimana. Jurusan-jurusan yang lagi dibutuhkan di Australia apa? Apakah nanti setelah saya tamat saya bisa dapetin permanent residence atau bisa kerja ke Australia, itu kita juga bantu, kita handle. Jadi kita tuh agency kita adalah authorized agent dari sekolah-sekolah besar di luar negeri itu. Jadi kita dan keuntungannya dari memakai seorang agency itu tidak ada biayanya. Karena sekolah-sekolah di luar negeri itu mereka melihat kita sebagai recruitment partner mereka. Jadi kita kan karena kita lokal, kita understand the market well, jadi mereka pakai kita buat nge-recruit students. Oke, jadi kita dibayar oleh mereka buat mendapatkan students. Jadi nggak ada biayanya memakai kita. Wow. Membantu anak-anak kita di Indonesia untuk bersekolah ke luar negeri. Saya dengar dari penjelasan tadi bisa dipakai sebagai konsultan informasi ya. Jadi memberikan sebuah informasi yang lengkap, Yep. apa jurusan yang menarik, sekolah universitas yang berkualitas, bahkan bisa mencapai bagaimana caranya mendapatkan permanent resident. Iya, betul. Education One berdiri dari tahun berapa? 2008. 2008. Kurang lebih yang sudah disalurkan ke Australia? Udah ribuan ya, kita nggak ingat ya dari sana. Kayaknya Ribuan udah ya? Ribuan gitu, udah ribuan yang kita salurkan. Itu lebih banyak dari Bali atau dari... Kita kan kita mainnya di global ya, jadi kita di seluruh Indonesia aja. Kebanyakan marketnya di Jakarta sama di Bali ya. Jakarta sama Bali? Iya. Ribuan anak-anak kita sudah sekolah ke Australia? Yep. Ke Australia. Dan Education One sudah dengan dari tahun 2008, sekarang 2008? Yep. Wow. Berapa tahun tuh, Cok? Sudah berapa tuh? 15 tahun gitu 15 tahun. ya. 15 tahun kita berbisnis. Tentu 15 tahun itu pasti banyak anak yang sudah sukses, banyak anak yang mendapatkan permanent resident di sana. Yep. Apa dari banyak anak yang pasti ada sukses dan pasti ada yang tidak sukses juga. Yep. Ada pesan atau apa trip atau penyampaian anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri itu supaya sukses di sana? Kalau mau sukses gampang, jangan manja. Karena kehidupan itu berat ya dan keras. Jadi kalau mau sukses kita harus berani tahan banting, harus tidak gengsian, mau melakukan apa saja buat bertahan hidup. Ya, I think itu adalah modal utama ya, karena kita juga banyak klien-klien kita yang murid-murid itu yang dari keluarga yang kaya dan yang tidak mampu ya. Kita ada orang dari keluarga yang tidak mampu bisa ke sekolah ke Australia, karena keenakan sekolah di Australia kita bisa kerja part time ya. Setelah kalau pas lagi kuliah tuh kita bisa kerja part time, dan dari uang part time itu kita juga bisa bayar uang sekolah, bisa bayar uang biaya hidup. Terus udah gitu setelah tamat dari Australia kita juga bisa dapetin visa kerja selama yang kita bisa kerja selama 2 sampai 6 tahun tergantung jurusan, tergantung majornya apa. Dan itu kalau kita bisa dapetin visa kerja itu balik modalnya juga mudah. Karena di Australia itu gaji UMR-nya tuh di angka 500 juta per tahun ya. Wow. Jadi itu cepat sekali. Jadi kalau bisa dapetin visa kerja 2 tahun aja itu udah 1 miliar kan. Sedangkan kita uang sekolah, mungkin kita bayar uang sekolah tuh di angka 200 juta per tahun. Dengan biaya hidup ya sekitar 100 jutaan lagi. Berarti 300 juta selama buat sekolah ya, setahun. Jadi sebenarnya buat sekolah ke luar negeri itu nggak mahal. Karena kita bisa lihat hitung-hitungannya ya. Dengan kerja part time, kerja full time setelah tamat, dan potensinya lagi juga ke sana itu juga lebih banyak ya. Cuma kan yang satu sih kalau mau sukses di Australia jangan manja dan jangan gengsian. Gitu. Sederhana ya. Mau sukses jangan manja dan jangan gengsian. Tuh. Luar biasa. Tadi ada bisnis lagi 2, apa itu? Itu adalah migration agent. Itu, Immigration? immigration agent. Immigration agent. Jadi itu buat ngebantu orang-orang yang mau migrasi ke Australia. Karena buat menjadi seorang agen imigrasi ya, itu kita harus punya license juga.
Jadi kita sudah ada license yang diterbitkan oleh Department of Immigration di sana. Nah, itu juga salah satu bisnis yang mensupport kita. Jadi kita bikin bisnis itu yang vertical integration. Jadi dari awal sampai akhir tuh semuanya kita ada gitu. Jadi begitu student-student kita tamat, mereka juga udah ada yang ngebantu buat dapetin visa kerja mereka atau buat dapetin visa permanent residence juga di Australia. Oh, Gitu. Itu di bawah nama brandnya buat kita itu adalah Wonderland Consulting itu. Wonderland Consulting. Yes. Berarti setelah Education One ada Wonderland Consulting untuk membantu mereka mendapatkan permanent resident di sana, itu disebut imigrasi. Iya, imigrasi agent ya. Imigrasi agent. Iya, migration agent. Banyak siswa atau klien yang migrasi apa lebih banyak pulang ke Indonesia? Eh, karena kebanyakan orang Australia itu adalah negara yang cukup nyaman ya. Jadi kebanyakan orang tuh pengen tinggal di sana karena semuanya serba mudah. Dari segi pendapatan lebih bagus dan lifestyle juga lebih bagus. Jadi banyak kan murid orang-orang tuh pengen tinggal di sana setelah mereka tamat. Mereka sudah nyaman. Jadi mereka mau balik juga kadang-kadang jarang sekali. Bahkan walaupun mereka dari orang dari keluarga-keluarga yang mampu ya. Kan kebanyakan kalau dari keluarga yang mampu ada harapan mereka kembali dan mereka melanjutkan bisnis keluarga. Tapi banyak sekali klien-klien kita tuh yang malah pengen saya nggak mau lanjutin bisnis keluarga, saya mau berkarir di Australia. Jadi kebanyakan mereka maunya tinggalnya di Australia. Karena merasa sudah nyaman Iya, dan melihat penghasilannya potensinya besar, iya, betul. sehingga mereka banyak juga ingin tinggal di Australia Betul. dan dibantu oleh perusahaan immigration agent ini. Iya. Pinter ya Anda. Satu lagi tadi bisnis di apa? Kita ada recruitment company. Recruitment company. Jadi Apa recruitment itu? company itu adalah konsultan ini ya. Kita ngebantu orang karena di Australia ini saat ini ada sedikit masalah yang unik ya. Karena kita nggak punya banyak tenaga ahli buat menjalankan ekonomi mereka. Jadi ada beberapa tenaga ahli yang kurang. Kayak contohnya itu adalah chef, dokter, perawat, insinyur. Itu banyak kekurangan. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita mencari tenaga-tenaga ahli itu di market global, di Indonesia, di luar Indonesia, dan di luar Australia, mendatangkan mereka, dan kita juga mencarikan sponsor atau company yang bisa mensponsori mereka. Itu adalah recruitment company kita. Wow, ini baru pertama sekali saya dengar suatu negara kekurangan tenaga ahli. Ya, karena di Australia itu populasinya mereka kan tidak tumbuhnya tidak cukup pesat ya. Jadi ekonominya berjalan terlalu kencang, populasi tidak sesuai. Karena menjalankan sebuah ekonomi kita membutuhkan populasi. Karena ekonomi lari terlalu kencang, populasinya nggak ada, orang-orangnya nggak ada menjalankan ekonomi. Jadi mereka kekurangan banyak orang. Gitu. Jadi makanya Australia itu banyak sekali sangat diverse ya. Dalam arti kebudayaannya beragam, orang-orangnya isinya banyak macam-macam ya, nggak cuma orang bule ya, ada orang India, Chinese, Indonesia, Vietnamese, Singapura, banyak sekali orang-orang dari berbagai macam negara di sana dan mereka mix gitu di sana. Gitu. Jadi sangat open minded sebagai sebuah negara ya. Berarti peluang pekerjaan di sana cukup besar ya? Cukup besar buat tenaga ahli ya. Harus mempunyai keahlian khusus spesifik. Kalau yang low skill itu nggak terlalu nggak ada. Tapi yang dibutuhkan itu adalah tenaga-tenaga ahli profesional. Seperti Dokter, perawat, chef, insinyur. Itu adalah orang-orang yang dibutuhkan di sana. sahabat dunia, peluang untuk bekerja di Australia cukup terbuka dan peluangnya banyak. Yep. Bila mana membutuhkannya untuk tinggal atau migrasi ke Australia, tidak ada yang susah di tangannya Pak Rama. Dan bila mana kita punya anak-anak yang mau sekolah ke luar negeri, sedikit tidaknya untuk mendapatkan informasinya terlebih dahulu, mana sekolah terbaik, cocoknya di jurusan mana, setelah tamat mau bekerja di sana, atau mau mendapatkan permanent resident, bisa kita dapatkan informasi-informasi itu, datang langsung ke Education One. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Terima kasih Pak Rama.